Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada berita menarik ya. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu untuk hari ini global crypto market cap ada kenaikan 0,44%. BTC di angka 403 juta rupiah, Ethereum 27 juta rupiah, dan BNB masih di 4,6 juta rupiah, teman-teman. Kita coba menuju berita pertama ya. Jadi untuk Shiba mengincar pemulihan sebagai penurunan 15% bulan ini meninggalkan 1 juta pemegang dalam kerugian ya, teman-teman. Jadi Shiba Inu berupaya memulihkan kerugian yang terjadi belakangan ini karena penurunan 15% bulan ini saat ini membuat lebih dari 1 juta pemegang mengalami kerugian. Jadi Shiba tidak lepas dari dampak gejolak pasar yang meluas, teman-teman. Aset telah turun lebih dari 15% bulan ini, menembus di bawah dukungan potensial di 0,0001 dolar karena kehancuran ini membuat lebih dari 1 juta pemegang merugi, teman-teman. Data dari penyedia intelijen data on-chain itu The Block menunjukkan bahwa dengan harga aset saat ini, hingga 81% investor menghadapi kerugian atas investasi mereka. Data Interscan mengonfirmasi bahwa Shiba saat ini menawarkan perkiraan 1,3 juta pemegang dan membuat 1 juta alamat hilang, teman-teman. Selain itu The Block mengungkapkan bahwa hanya 16% pemegang yang menerjemahkan 200.000 lebih alamat ya yang menyaksikan keuntungan. Selain itu, sekitar 39.000 alamat berada pada titik impas, menunjukkan bahwa pemegang ini tidak melihat untung atau rugi atas investment mereka. Untuk realitas bearish ini adalah sebagai akibat dari pertumpahan darah di seluruh pasar yang sedang berlangsung, yang telah memukul di bawah ambang batas. Menurut Indo The Block, mayoritas pemegang membeli token mereka saat aset diperdagangkan antara sekitar 0,00009 dan 26 ya. Dan saat ini diperdagangkan di 852, turun 1,96% dalam seminggu terakhir, teman-teman. Untuk Shiba mulai bulan dengan harga 1008 ya, karena tren bearish yang dimulai pertengahan April meluas, aset ditutup pada 1 Mei di bawah wilayah, tetapi dengan cepat berebutnya kembali keesokan harinya. Kemudian terus mempertahankan dukungan hingga 6 Mei ketika jatuh sebesar 5,14%. Penurunan selanjutnya mengakibatkan jatuh bebas ke posisi terendah di 8 yang kenaikan juga tidak dapat bangkit kembali, meninggalkan aset untuk berkonsolidasi antara 832 dan 9 ya pada nilainya saat ini. Perkembangan ini sekitar ekosistem tidak banyak membantu ya dengan dukungan, namun aset tersebut juga ingin pulih di balik peningkatan akumulasi paus, teman-teman. Grafik Into The Block menunjukkan bahwa investor telah mengumpulkan ini ya, teman-teman ya, lebih dari 2,8 dalam seminggu terakhir. Selain itu, data dari platform analitik perilaku sentimen menunjukkan bahwa alamat paus yang menampung hingga 100 miliar Shiba telah memperoleh lebih dari 1,9 ya. Akumulasi juga menunjukkan penambahan minat yang dipicu oleh optimisme yang memanfaatkan permintaan berikutnya untuk mulai kampanye pemulihan. Oke, kemudian tambahan ya mengenai di sini AI ya yang memprediksi harga 1 Juni 2023. Pasar mencatat pemulihan ringan selama beberapa hari terakhir, dan aset atas seperti BTC ETH adalah perdagangan garis batas berwarna hijau pada hari Jumat ya. Jadi sebagian besar aset teratas lainnya mengikuti isyarat dari para pemimpin dan mencerminkan keuntungan masing-masing di bawah 0,5%. Pada saat pers, kapitalisasi pasar mencapai 1,1 setelah mencatat kenaikan 0,4% dalam 24 jam terakhir. Harga hampir tidak berubah selama beberapa hari terakhir, teman-teman. Saat ini tidak ada batas yang jelas, baik bulls maupun bearish tampaknya berhibernasi ya. Jadi bulan baru sudah dekat dengan para peserta berharap keadaan akan berubah. Jadi dalam artikel ini ya menganalisa apa yang diharapkan pada 1 Juni, teman-teman. Menurut price prediction, kemungkinan akan berkisar di 8544 pada 1 Juni dan menandai sedikit penurunan jika dibandingkan dengan nilai perdagangan saat ini ya. Jadi dengan demikian menurut mode harga AI, harga akan terus terikat ya dalam kisaran dan diperdagangkan dalam kisaran sempit, teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini untuk grafiknya memang menurun ya, tetapi banyak paus-paus yang masuk ya, teman-teman.
Jadi menurut data on-chain, harga memiliki sedikit ruang untuk naik. Resistensi utama berikutnya hanya terletak di sekitar ini ya, dan itu harga rata-rata di mana 24,38 ribu alamat meraup 23,3 T ya. Artinya mereka saat ini berada di bawah air dan tidak memiliki insentif untuk menjual. Hanya ketika harga mencapai ambang tersebut dan mereka mulai impas ya. Jadi mereka akan terpicu untuk menguangkan ini pada gilirannya dan berdampak bearish pada harga, teman-teman. Kemudian tambahan ya di sini mengenai nilai yang dicuri dalam eksploitasi turun 70% sejak tahun lalu, teman-teman. Jadi sejumlah serangan profil tinggi pada ekosistem yang terjadi tahun lalu menargetkan segalanya dan semuanya atau semua orang, mulai dari dompet, fandom hingga kontrak pintar itu sendiri. Menurut surat kabar tersebut, nilai total yang dicuri melalui eksploitasi dan pertasan telah menurun sebesar 70% dari tahun ke tahun. Dan meskipun ini mungkin tampak bias, mengingat kuartal pertama 2022 adalah saat serangan jembatan Ronin sekitar 600 juta terjadi ya. Faktanya lebih sedikit nilai yang dicuri selama kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal manapun di tahun 2022, teman-teman. Selain itu, para korban serangan sering berhasil mendapatkan kembali sebagian dari hadiah yang dicuri, yang rata-rata sudah sepertiga tahun lalu. Ukuran pertasan rata-rata terjangkau pada kuartal pertama menjadi USD dari hampir USD 30 kuartal yang sama tahun 2022, teman-teman. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan alasan yang tepat untuk penurunan cukupan serangan yang bisa berupa langkah-langkah keamanan siber ya yang lebih baik. Jadi kebosanan belaka atau rasa bersalah para peneliti percaya meningkatkan perhatian dari petugas penegak hukum yang mungkin terjadi penyebabnya, teman-teman. Kemudian di sini ada tambahan lagi ya info ya dari apa ini? Datang dari DeSantis ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi mengenai jaringan Bitcoin ya. Di sini menggunakan energi sebanyak negara seperti Norwegia dan mencoba memahami apakah itu layak atau tidak, seringkali tergantung pada sudut pandang ya. Jadi tentang bagaimana uang tanpa izin individu dapat pasti mengambil keputusan. Jadi dalam kisah di balik layar tentang bagaimana cerita ini muncul, menulis dia bahwa mengharapkan penduduk setempat membenci tanaman ya. Dia dan timnya juga telah mendengar bahwa Grendrik memompa polusi ke danau Seneca dan menimbulkan kebisingan yang tak henti-hentinya. Di sini tim D menemukan bahwa banyak orang di kota sekitarnya mendukung bisnis pemula, teman-teman. Oke, nanti kita akan coba ulik-ulik lagi ya mengenai berita ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk Shiba ya, teman-teman, masih dalam tahap koreksi ya, dan ya kita tunggu aja untuk BTC apakah bisa pom-pom lagi di bulan berikutnya ya, karena memang sudah mau mendekati ini ya, teman-teman, halving, teman-teman ya. Itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.